Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah hari pertama untuk materi matematika. Sebelum kalian memulai mata pelajaran hari ini, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Materi yang pertama akan kita pelajarin yaitu tentang bilangan bulat dengan sub pokok bahasan yaitu penjumlahan dan pengurangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar apa itu bilangan bulat? Waktu kalian duduk di sekolah dasar, tentu kalian sudah pernah belajar mengenai bilangan asli dan bilangan cacah. Bilangan asli yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana dengan bilangan bulat? Bilangan bulat itu yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan negatif dan bilangan positif. Jadi dimulai dari negatif tak hingga, makanya di sini diberi tanda titik-titik, sampai nanti ketemu dengan bilangan negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai bilangan yang sangat besar yaitu tak hingga. Itulah yang disebut bilangan bulat. Jadi bilangan bulat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bilangan bulat negatif yang terdiri negatif tak hingga sampai dengan 1. Ini disebut dengan bilangan bulat negatif. Kemudian ada bilangan bulat 0 dan bilangan bulat positif yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini ada tentang studi kasus. Studi kasus yang mau kita pelajarin adalah suhu di suatu daerah A dan B, yaitu ada 10 derajat Celcius di atas 0 dan 3 derajat Celcius di bawah 0. Bagaimana menyatakan suhu tersebut menggunakan bilangan bulat? Ayo, di antara kalian ada yang bisa menyatakannya dengan bilangan bulat? Nah, begini jawabannya. Suhu di daerah A itu yaitu 10 derajat Celcius di atas 0. Karena di atas 0 makanya ditulis dengan 10 derajat Celcius atau positif 10 derajat Celcius. Sedangkan suhu di daerah B 3 derajat Celcius di bawah 0. Karena dia di bawah 0, maka ditulisnya suhunya adalah negatif 3 derajat Celcius. Jadi itu perbedaannya. Jika dia keterangannya di atas 0, maka berarti dia bilangannya adalah positif. Jika dia di bawah 0, bilangannya adalah negatif. Nah, begitu contoh lain misalkan untuk ketinggian daerah yang dinyatakan dengan biasanya dengan di atas permukaan laut atau di bawah permukaan laut. Jika tempatnya ketinggiannya di atas permukaan laut, maka ketinggiannya dinyatakan dengan positif. Dan jika di bawah permukaan laut, ketinggiannya dinyatakan dengan negatif. Nah, terus materi yang berikutnya itu tentang garis bilangan. Karena bilangan bulat tadi terdiri dari bilangan bulat negatif. Ini garis bilangan yaitu garis berupa garis lurus yang kanan kirinya terdapat tanda panah. Di tengahnya yaitu ada bilangan 0. Di
Di sebelah kanannya itu, sebelah kanan 0 yaitu adalah bilangan bulat positif. Di sebelah kiri angka 0 yaitu bilangan bulat negatif. Nah, dari garis bilangan semakin ke kiri, ini posisi ke kiri, letak suatu bilangannya, nilainya semakin kecil. Di sini negatif 5 dengan negatif 2. Yang lebih di kiri adalah negatif 5. Berarti negatif 5 itu kurang dari negatif 2. Dan sebaliknya, semakin ke kanan, letak suatu bilangan, nilainya akan semakin besar. Seperti 1 dengan 6. Yang lebih di kanan adalah angka 6. Berarti nilai 6 lebih dari 1. Jadi contohnya seperti ini. Negatif 9 kurang dari 1. Kenapa? Karena negatif 9 letaknya lebih di kiri dari angka 1. Jadi nilainya lebih kecil. Negatif 7 ini kurang dari 2. Kenapa? Negatif 7 letaknya lebih di kiri daripada dengan 2. 5 lebih dari negatif 7. Kenapa? Karena 5 letaknya di kanan dan negatif 7 letaknya di sebelah kiri dari angka 0. Makanya 5 lebih besar dari negatif 7. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan bilangan bulat. Kalian sudah pernah belajar materi penjumlahan bilangan bulat waktu di sekolah dasar? Tentu sudah ya, mendengar materi ini tidak asing untuk kalian, karena kalian sudah pernah mempelajarinya ketika kalian duduk di sekolah dasar. Mungkin sudah terbayang materinya seperti apa. Nah, sebelum mempelajari materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ada beberapa hal penting yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu, ini hanya sebagai istilah atau untuk memudahkan kalian. Bilangan bulat itu, jika nanti bilangannya adalah bilangan positif, maka kalian anggap sebagai kalian punya uang. Sedangkan jika bilangan bulatnya negatif, itu kalian anggapnya sebagai punya hutang atau pinjaman. Ini bukan sesuatu yang pasti, tapi ini hanya sebagai untuk mempermudah kalian dalam melakukan penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, yaitu yang perlu kalian ingat, yaitu adalah perkalian tanda. Jika nanti positif bertemu dengan bilangan positif, itu hasilnya adalah positif. Jika positif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Jika negatif bertemu dengan positif, hasilnya adalah negatif. Jika negatif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah positif. Tapi ini bukan untuk penjumlahannya, tapi hanya untuk perkalian tandanya. Nanti kita bisa lebih jelasnya kita lihat di contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu hasil dari negatif 15 ditambah dengan 8. Jawabannya negatif 15, berarti kita punya hutang sebesar 15. Dan positif 8, berarti kalian punya uangnya adalah 8. Kalian punya hutang 15, kemudian punya uangnya adalah 8. Maka hasilnya adalah masih lebih besar hutang kalian, maka sisa hutangnya adalah 7. Karena hutang berarti dia negatif. Maka hasilnya negatif 15 ditambah 8 sama dengan negatif 7. Contoh soal yang kedua yaitu negatif 11 ditambah dengan negatif 13. Nah, ini kita menggunakan perkalian tanda. Di sini ada tanda positif. Ini positif. Kemudian di sini adalah negatif. Tadi kita kalikan positif dikali negatif. Hasilnya adalah negatif. Maka soalnya kita ubah negatif 11 ditambah negatif 13 sama dengan negatif 11-nya tetap. Positif dikali dengan negatif, hasilnya adalah negatif 13. Jadi soalnya menjadi negatif 13 min
13 atau negatif 13, 11 negatif 13. Berapa hasilnya? Negatif 11, berarti hutangnya adalah 11. Punya hutang 11. Kemudian negatif lagi 13, berarti bukan dibayar atau punya uang, tapi hutangnya bertambah lagi 13. Sudah punya hutang 11, nambah lagi hutang 13, maka seluruhnya adalah 24. Karena hutang, maka hasilnya adalah negatif 24. Jadi negatif 11 ditambah negatif 13 sama dengan negatif 24. Contoh yang ketiga, yaitu 25 ditambah negatif 17. Ini ada perkalian tanda juga. Itu antara positif dan negatif. Hasilnya yaitu negatif. Maka soalnya kita ubah 25 tetap positif dikali dengan negatif, hasilnya adalah tinggal negatif, 17-nya kita pindah. Jadi 25 ditambah negatif 13 sama dengan itu 25 dikurang 17. 25 positif berarti punya uangnya adalah 25. Dan negatif 17 berarti hutangnya adalah 17. Punya uangnya 25, hutangnya 17. Jadi masih lebih besar uang kalian. Maka sisa uangnya adalah 8. Karena sisanya adalah uang, maka hasilnya adalah positif 8. Jadi 25 ditambah negatif 17 itu sama dengan 8. Jika tadi adalah penjumlahan bilangan bulat, materi ini adalah pengurangan bilangan bulat. Prinsipnya sama saja. Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama yaitu negatif 20 dikurang 9. Negatif 20. Berarti punya hutangnya adalah 20. Min 9 atau negatif 9. Berarti punya hutang lagi 9. Maka sudah hutang 20. Hutang lagi 9. Maka seluruh hutangnya adalah 29. Karena hutang berarti adalah negatif. Berarti negatif 20 dikurang 9 sama dengan negatif 29. Yang kedua yaitu 6 dikurang negatif 10. Nih ada dua tandanya. Ada negatif, ini ada negatif juga. Kita kalikan. Negatif dikali negatif. Hasilnya adalah positif. Jadi soalnya kita ubah 6 dikurang negatif 10. 6-nya tetap, negatif dikali dengan negatif, hasilnya adalah positif. Jadi soalnya menjadi 6 ditambah 10. Positif 6 berarti punya uangnya 6. Positif 10 berarti nambah lagi uangnya 10. Maka hasilnya adalah punya uangnya adalah 16. Karena punya uang berarti hasilnya adalah positif 16. Jadi 6 dikurang negatif 10 sama dengan 16. Contoh yang ketiga yaitu negatif 27 dikurang dengan negatif 19. Ini juga ada dua tanda. Negatif bertemu dengan negatif. Hasilnya adalah positif. Jadi soalnya kita ubah negatif 27 dikurang negatif 19 sama dengan negatif 27. Negatif ketemu negatif atau min ketemu min, hasilnya adalah positif 19. Negatif 27, hutangnya 27. Positif 19 berarti uangnya adalah 19. Maka yang masih lebih besar yang mana? Hutang kalian. Maka hutangnya tinggal sisa 8. Nah hutang berarti hasilnya adalah negatif. Negatif 27 dikurang negatif 19 sama dengan negatif 8. Ini contoh yang terakhir. Sekarang bilangannya ada 3. Hasil dari negatif 14 dikurang 15 dikurang negatif 23. Ini mah ada dua tanda, negatif ketemu negatif, maka menjadi positif. Jadi soalnya negatif 14 dikurang 15 dikurang min 23 sama dengan negatif 14 tetap.
Negatif 15 tetap min ketemu min, atau negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif 23. Negatif 14 berarti punya hutang 14. Negatif 15 punya hutang 15. Plus 23 berarti punya uangnya 23. Maka hasilnya adalah mana yang lebih besar? Masih lebih besar hutangnya, yaitu 6. Dari mana 6? Punya hutang 14. Kemudian hutang lagi 15. Berarti hutangnya adalah 29. Kemudian uangnya adalah 23. Maka masih lebih besar hutangnya, itu sisa hutangnya 6, atau bisa ditulis dengan negatif 6. Jadi negatif 14 dikurang 15 dikurang negatif 23 hasilnya adalah negatif 6. Nah, demikianlah materi pertama pada pertemuan hari ini, membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Semoga kalian memahami apa yang Ibu jelaskan. Dan jika ada pertanyaan, silakan kalian list dan kalian pertanyakan dengan Ibu. Belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi kalian bisa belajar dimanapun, apapun itu, dan dengan siapapun. Walaupun kita di masa pandemi ini, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Apapun bentuk metode belajarnya tidak akan mengurangi semangat kalian untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.